Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semua. Jadi pada hari ini kita memulai praktik pada mata kuliah praktik pembelajaran PAI 1 yang diampu oleh dosen kita Bapak Andi M. Darwis. Sebelumnya izin Pak, untuk kegiatan kita hari ini pembelajaran akidah akhlak dengan materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Bagaimana kabarnya Anda semua? Apakah berpuasa semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bapak absen terlebih dahulu ya. Oh ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua, Pak. Alhamdulillah kalau itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada pantun nih. Boleh? Pantun jenaka hiburan kita. Cakep. Cocok perut hingga kaku. Cakep. Sopan dalam bertutur kata. Cakep. Elok raga berperilaku. Oke, Anda semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebaiknya Anda semua silakan periksa kerapian berpakaian terlebih dahulu. Mulai dari bawah sampai ke atas. Dan juga jikalau di dalam lacinya ada sampah, silahkan diambil terlebih dahulu ataupun di lantai. Jikalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah ya. Sudah siap belajar? Siap. Anda semua masih ingat gak pembelajaran kita pada pekan lalu? Lupa, Pak. Sudah lupa? Wajarlah, manusia bukan Nabi Boy. Oh ya, hari ini pembelajaran kita adalah menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ada yang tahu apa itu perilaku menyimpang? Belum. Belum tahu? Ada yang tahu? Coba. Menyalahi aturan itu. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk menjelaskan cara menghindari perilaku menyimpang di dalam pergaulan remaja. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku menyimpang di dalam pergaulan remaja. Dan yang ketiga itu ialah menganalisis dampak negatifnya dari hal yang disebabkan oleh perilaku menyimpang tersebut. Dan untuk metode pembelajaran kita hari ini ialah dengan menggunakan metode discovery learning. Metode ini yang nantinya siswa ini pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi nanti siswa diminta untuk mengamati, mengidentifikasi dan juga memaparkannya hasil yang telah diamati sebelumnya. Oke. Anda semua silakan dilihat atau disimak PPT yang sudah Bapak tampilkan ini. Oke. Perilaku menyimpang. Nah, tadi kan teman-teman sempat ada yang menjawab nih, kayak menyimpang itu begini ya kan. Nah, jadi menurut Kartono, penyimpangan perilaku remaja atau dikenal juga sebagai kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja atau transisi antara anak-anak menuju fase dewasa. Nah, apa saja jenis-jenisnya? Ada yang tahu nggak? Contohnya ini apa? Maling. Nah, maling, Mabuk. mabuk, benar. Ada lagi? Tawuran. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-temannya yang udah mampu menjawab ya. Aplaus dulu. Next. Nah, jadi ada beberapa perilaku yang Bapak cantumkan di sini, tetapi sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama ada apa? Minuman keras. Yang kedua, Judi.
ketiga nih? Narkoba. Yang keempat? Tawuran. Yang kelima? Pergaulan bebas. Yang keenam? Bullying. Terima kasih. Next. Nah, dampak negatifnya apa saja? Tolong Bapak ada satu orang untuk membacakan, boleh? Boleh. Siapa yang bersedia nih? Saya Pak. Oke, silahkan, Mbak Dwi. Baik, dampak negatif pada perilaku menyimpang. Pertama itu ada pelaku tidak disukai oleh banyak orang, dan yang kedua pelaku dicap sebagai remaja yang buruk, kurang berguna dan tidak patut dicontoh. Dan yang ketiga pelaku sulit mendapatkan kembali nama baiknya karena dicap buruk dalam waktu yang lama. Baik, terima kasih Dwi. Kasih aplaus dulu untuk Dwi. Oke, next. Nah, silahkan Anda semua amati gambar di bawah ini. Nah, silakan. Apa pendapat teman-teman terkait gambar ini? Tidak baik, Ya, penyimpangan apa lagi? tidak untuk ditiru. Ya, jatuh tiru. Ada yang mabuk, lagi? Tawuran, apa lagi? Bullying. Ya. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai gambar ini. Anda semua diminta untuk mengamati, mengidentifikasi, menuliskannya dan kemudian memaparkannya di depan kelas. Next. Nah, ini dia. Nanti Anda semua mencari apa nama jenis perilakunya, faktor penyebabnya, dampak negatif dari perilaku tersebut, gimana sih cara menghindari perilaku tersebut, gitu. Bisa dimengerti? Nanti Bapak buatkan dua kelompok. Kelompok pertamanya kelompok laki-laki dan kelompok keduanya kelompok perempuan. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, kelompok pertama atau kelompok laki-laki itu mengamati dan menganalisis gambar 1, sedangkan kelompok 2 menganalisis gambar 2. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nanti Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Kira-kira cukup nggak waktunya? Cukup. Silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan sampaikan ke Bapak. Siswa yang akan berkumpul. Siswa itu rematisme bingung. Coba. Kira-kira ada kendala nggak ini? Enggak, Pak. Dengan cara mendekatkan diri.
Ini Pak. Iya, lanjutkan ya. Dampak negatifnya dijauhi teman-teman. Bukan. Iya tuh. Oh jadi masalah mabuk gitu. Ininya ini faktornya Nyari di Pertama, apa lagi pelaku? Sudah? belum Pak, dicabut di sekolah. Waktunya udah habis nih. Gimana, ada selesai belum? Belum Pak, yang terakhir. Ayo diselesain dulu. Ayo. Mungkin diserahkan kepada sekolah. Penjelasannya dari sekolah. Maju Pak. Siapin. Udah belum? Sudah. Oke. Selanjutnya untuk kelompok pertama boleh untuk memaparkan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok 2 siap-siap untuk menanggapinya. Bapak kasih waktu 2 menit aja ya. Silakan. Duduk sini ya, Pak. Berdiri maju ke depan. Oke, Pak. Baik, langsung saja. Di sini kami kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan jenis perilakunya apa dari gambar 1 tadi. Pertama, bullying atau perundungan. Kemudian faktor penyebabnya. Faktornya adalah siswa yang membuli ini seakan-akan berpuasa di sekolah. Kemudian dampak negatif dari bullying, pertama untuk pelaku dicap kurang baik ataupun buruk bagi guru dan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian cara menghindarinya adalah memberi tindak lanjut ke pihak sekolah ataupun guru BK. Mungkin cukup sekian. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, kemudian untuk kelompok 2 silakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Perwakilannya saja. sudah cukup Pak. Gak ada tanggapan. Setuju nggak yang disampaikan tadi? Setuju. Setuju, Pak. Kita lanjutkan saja mengingat waktu kita tidak banyak. Langsung saja kelompok 2 untuk memaparkannya. Baik, langsung saja saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami di perilaku penyimpangan yang kedua tadi. Ada perilakunya adalah mabuk-mabukan atau minum minuman keras. Nah, apa yang menyebabkan peserta didik atau siswa ini bisa masuk ke dalam lingkungan seperti itu? Pertama adalah pergaulan bebas, kedua adalah pengaruh teman sebaya. Kemudian yang ketiga, apa dampak dari mabuk-mabukan? Tentunya tidak sehat bagi badan. Kemudian kalau dia muslim dan muslimah pasti sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menghindarinya adalah karena sudah itu kelihatannya udah SMA, pasti dia udah bisa cari teman yang baik. Jadi perhatikan lagi berteman dengan siapa. Itu saja dari kami, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 1, coba tanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Cukup ya. Cukup ya? Setuju ya berarti ya? Coba Kasih. Nah, jadi Ananda semua udah mengamati dari kedua gambar tersebut. Yang pertama tadi ada gambar tawuran,
Yang kedua tadi ada gambar, pergaulan bebas, dan juga minuman keras ya. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ialah menganalisis kedua gambar tersebut. Mungkin di lain waktu kita bisa menganalisis lebih banyak lagi ya. Nah, oke, kita lanjut ke kesimpulan. Ya, silahkan satu orang Bapak minta untuk membacakan kesimpulan, boleh? Ayo, harus semangat nih belajarnya. Yuk, Bapak tunjuk ya, boleh nggak? Boleh. Siapa ya? Oh ya, Julpandi aja kayaknya. Silakan Jul. Duduk sini aja Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ialah penyimpangan remaja adalah perilaku yang melanggar norma sosial dan moral seperti tawuran, minuman keras, narkoba, dan bullying. Pergaulan bebas. Untuk Pergaulan bebas yang merugikan diri Serta memahami dampak buruk dari tindakan menyimpang pendidikan moral dan agama yang baik, dukungan keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan organisasi sosial dapat membantu remaja menjalani kehidupan yang lebih sehat dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik. kasih aplaus dulu untuk Julpandi. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini mengenai penyimpangan perilaku dalam pergaulan remaja. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Cukup ya? Ya, baik. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga nantinya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, bahwa perilaku-perilaku menyimpang tersebut adalah perilaku yang tidak pantas kita contoh, yang tidak pantas kita lakukan. Paham? Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum kita tutup, Bapak ada pantun, boleh nggak? Boleh. Burung nuri hinggap di genting, Cakep. burung dara terbang di awan. Cakep. Menuntut ilmu sangatlah penting. Cakep. Bekal di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.